Dalam keluarga itu ada banyak mitos dan bahkan juga tahayul-tahayul. Dan memang kebanyakan rumah-rumah yang kondisinya kayak tusuk sate, itu seringkali kondisi keluarganya banyak yang... Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini akan membahas mengenai mitos-mitos yang ada di dalam keluarga. Misalkan contoh, bagi keluarga yang ingin baru pertama kali memulai keluarga, kita ingin mencari rumah yang lokasinya tidak ditusuk sate. Nah, karena kalau di situ kan sering terjadi pertengkaran, percekcokan katanya. Nah, benarkah itu dari sudut pandang firman Tuhan? Atau misalkan lain, kalau punya rumah usahakan jangan pakai nomor 4 karena nanti akan terjadi banyak hal yang negatif di sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya tanyakan juga kepada Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tyrannus episode kali ini. Langsung saja kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tyrannus. Satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan Gideon dan semua pemirsa yang ada. Haleluya. Udah kangen, Pastor. Sudah lama rasanya lama tidak nggak berinteraksi seperti ini ya. Hari ini kita mau bahas tentang ini, Pastor, tentang keluarga. Oke. Ya, jadi kan di dalam keluarga itu ada banyak mitos dan bahkan juga tahayul-tahayul. Nah, misalkan contoh begini, Pastor. Kalau kita mau membangun rumah tangga kan biasanya tuh ada punya rumah. Ya, gitu kan. Sebelum membuat rumah tangga harus ada rumahnya dulu. Tangganya belakangan. Gitu. Nah, biasanya ada mitos jangan punya rumah di daerah tusuk sate. Karena nanti keluarga mungkin bisa jadi berantem terus, suasananya jadi panas. Yang kayak begitu bagaimana, Pastor? Apakah memang kadang-kadang benar juga kali ya, Pastor? Sebetulnya itu kan bersumber dari apa yang banyak suku Tionghoa sebut dengan istilah Feng Shui. Jadi jangan ditusuk sate katanya. Kalaupun terpaksa harus ada tinggal di rumah tusuk sate, depannya harus disiapkan ada kolam. Harus ada air yang mengalir atau air mancur atau semacam itulah. Itu sebetulnya bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh para leluhur dari suku Tionghoa, di mana mereka membuat pengamatan dari arah angin, dari letak dan arah pintu, itu mereka perhatikan. Dan memang kebanyakan rumah-rumah yang kondisinya kayak tusuk sate, itu seringkali kondisi keluarganya banyak yang sakit dan semacam itu. Sebetulnya bukan karena ada roh jahatnya ditusuk sate itu, bukan karena ada setannya, tapi karena memang secara ilmu pengetahuan arah angin ini kan memang jadi membawa banyak debu, membawa banyak virus dan bakteri untuk langsung masuk ke dalam rumah yang tusuk sate tadi. Jadi rumah tusuk sate itu kayak kantong yang menerima semua hembusan angin, semua hembusan virus, bakteri dan sebagainya. Kenapa disarankan kalau terpaksa tinggal di rumah tusuk sate harus ada kolam atau airnya? Ya supaya menjadi filter. Jadi semua kotoran dan debu dan sebagainya itu terfilter oleh air yang ada. Jadi ada pemikiran logisnya sebenarnya, Pastor. Jadi sama sekali ini bukan karena hal-hal yang sifatnya tahayul atau mistis, tapi karena memang ada faktor-faktor ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Nah, cuman kan permasalahannya seringkali nenek moyang dan orang-orang tua kita dulu kan kurang mampu menjelaskan. Jadi mereka hanya sekedar dari mulut ke mulut, dari orang tua terdahulu menceritakan kepada anak-anaknya, dan seringkali tanpa penjelasan yang detail, tanpa penjelasan yang logis, pokoknya ikuti apa yang saya katakan. Nah, model pokoknya ikuti apa yang saya katakan dari turun-temurun berubah menjadi sebuah mitos, berubah menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan. Udahlah pokoknya ini sudah adatnya begitu, kalau enggak pamali katanya begitu. Udah nurut aja sudah.
Nah, tapi sebetulnya ya ada logika yang kita bisa miliki di balik itu semua. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Ada lagi Pastor yang mengatakan bahwa jangan menggunakan angka nomor 4 di rumah. Nah, itu gimana Pastor? Kalau angka 4 kondisinya? Balik lagi, itu sebetulnya mitosnya orang-orang Tionghoa. Angka 4 dalam bahasa Tionghoa itu juga punya arti mati. Jadi kata Tionghoa itu hurufnya, nada suaranya kalau beda nada dikit punya arti yang berbeda. Jadi angka 4 itu sendiri dalam bahasa Tionghoa juga bisa diartikan atau memiliki keterkaitan dengan kata mati. Nah, orang nggak suka, nggak berani, takut, wah nanti ada banyak musibah yang akan terjadi. Padahal ya nggak ada masalah apa-apa. Karena itu kan sebetulnya didasari oleh sebuah dasar keyakinan. Dasar keyakinan ini punya keterkaitan kan, kalau pakai bahasa Kristen itu kan iman. Karena kita mengimani, wah ini sial nih. Angka 4 sial, angka 4 angka kematian. Wah, jadilah sesuai imanmu. Kira-kiranya kan seperti itu. Terus misalkan ada lagi, ini balik lagi, kebanyakan orang-orang Tionghoa kalau makan nasi biasa mereka kan juga pakainya sumpit tuh. Ini enggak boleh, di mangkok nasi sumpitnya ditusuk ini tuh enggak boleh. Karena dianggapnya, wah itu kok mirip kayak dupa. Dupa sembahyang orang yang mati. Jadi enggak boleh, itu pamali katanya begitu. Balik lagi, ini berbicara tentang dasar keyakinan, bicara tentang informasi-informasi yang turun-temurun berubah menjadi sebuah mitos, menjadi sebuah keyakinan, dan tercetak, terbentuk dalam persepsi dan pemikiran banyak orang. Jadi balik lagi, keputusan kita mau mengambil dasar keyakinan dari mana, begitu. Betul. Sangat setuju. Itu sebabnya penting untuk kita terus menyelaraskan persepsi yang kita punya, sikap hati, dasar keyakinan, jalan berpikir yang kita punya dengan prinsip firman. Dan kita harus selalu jadikan prinsip firman sebagai patokan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Amin. Ada lagi yang mengatakan begini, Pastor, bahwa kalau berumah tangga terus tidak punya anak, rasanya kebahagiaannya itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, ini bagaimana, Pastor? Ada benernya atau banyak salahnya, Pastor? Banyak salahnya. Banyak salahnya. Karena ada banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya kehilangan sukacita, malah jadi tertekan. Dan semakin pasangan suami istri ini tertekan, ya otomatis semakin sulit untuk bisa mendapatkan anak. Dan di satu sisi yang lain, berkat Tuhanlah atau pemberian Tuhanlah untuk lahirnya seorang anak di dalam satu keluarga. Kalau memang Tuhan belum memberi, ya sudah, kita berumah tangga bukan untuk punya anak kok. Kan kita harus kembali kepada tujuan kita berumah tangga. Kita berumah tangga adalah supaya kita bersama dengan pasangan semakin efektif, semakin efisien dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Mungkin ada lagi yang menyanggah, loh tapi firman Tuhan kan berkata, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Wah, jangan pakai ayat itu. Kalau ayat itu yang dipakai, bumi ini akan tenggelam. Karena semua orang merasa harus punya anak. Dan belum lagi satu keluarga nggak puas kalau anaknya cuma 2. Wah, pengennya 5, 10. Karena ada lagi istilah yang mengatakan atau keyakinan yang mengatakan banyak anak, itu banyak rezeki. Betul. Aduh, boros di ongkos itu. Ya, itu bisa menjadi beban keluarga dan sekaligus nanti jadi beban pemerintah. Karena kita nggak bisa mendidik anak. Terlalu banyak anak akan sulit untuk proses pendidikan, proses pembelajaran, penanaman nilai untuk si anak itu. Mungkin ada lagi yang bilang, loh, kakek nenek saya anaknya 12, anaknya 15, baik-baik saja tuh. Ya puji Tuhan lah kalau baik-baik aja, Pastor, ya. Rasanya sulit untuk kita mengharapkan hal terus seperti itu di akhir zaman atau di masa-masa seperti sekarang. Udah akhir zaman ini. Ini udah akhir zaman ini. Kalau zaman dulu masih belum ada gadget,
belum ada internet. Ya itu masih lumayan. Antara satu dengan yang lain interaksinya akan terus terjaga kan. Main bersama, kakak mengawasi adik, ya, yang lebih tua ikut membantu orang tuanya mendidik adik-adiknya. Nah kalau zaman sekarang, mungkin kita anak 2 saja kalau pergi ke restoran, begitu sudah selesai order atau bahkan sebelum order, kita semua sudah sibuk pegang handphone kita masing-masing. Belum lagi daftar menu, pakainya sistemnya digital lagi. Kita harus scan, lalu kemudian lihat di menu itu. Pesan, habis itu pindah ke Facebook, Instagram, TikTok, dan terus begitu sampai makanan tiba. Artinya apa? Kumpul sama-sama tapi tidak ada interaksi. Dan itu memang kenyataan, Pastor. Karena saya juga pernah melihat kondisi lagi makan di resto, Pastor. Melihat satu keluarga, istri, suami, 2 anak, seperti yang Pastor Stephen bilang, semuanya pegang gadget dengan gadgetnya masing-masing. Dan sampai akhir makan, sampai selesai, gak ada interaksi, Pastor. Nah itulah, makanya akhirnya apa? Kekuatan dalam keluarga itu menjadi semakin rapuh. Karena kekuatan dalam keluarga itu ada pada komunikasi. Semakin ada keterbukaan dalam komunikasi, semakin ada kehangatan, ada penerimaan, ada istilahnya rasa asik dalam berkomunikasi antara satu dan anggota keluarga yang lain. Ini akan semakin kuat keluarga yang ada. Nah, biar yang tadi Pastor Stephen mengatakan bahwa agar asik berkomunikasi itu, biar asik berkomunikasi itu seperti apa, Pastor? Nah, nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan diadakan dalam Zoominar, saya akan membahas banyak tentang bagaimana kita membangun komunikasi dalam keluarga. Dari dasar penerimaan Dari dasar penerimaan dan kasih ilahi yang melingkupi setiap anggota keluarga yang ada. Sehingga sebagai akibatnya kita akan bisa mendapati antara satu sama lain tidak saling mengecam, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuntut, tapi satu sama lain bisa punya pengertian. Oh, saya harusnya begini. Oh, saya harusnya begitu. Bukankah yang seringkali mengakibatkan dalam satu keluarga terjadi pertengkaran dan ketegangan? Karena masing-masing anggota keluarga saling menuntut. Orang tua menuntut anaknya, anak menuntut orang tuanya, istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Yang dituntut tidak terima. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Jadi tegang suasana keluarga. Kayak di pengadilan keluarga. Nah, akhirnya. Iya kan tuntut menuntut itu tidak enak. Tapi kalau saling pengertian, saling memahami, akhirnya antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, ini akan terjalin sebuah komunikasi yang sehat. Terjalin komunikasi yang kuat. Dan itulah yang saya percaya menjadi fondasi paling kokoh untuk terbangunnya sebuah keluarga yang sehat, yang harmonis, yang memperkenan hati Tuhan, yang bahagia. Tadi Pastor Stephen mengatakan akan diadakan Zoominar ya, Pastor? Yes. Nah, kisi-kisi lainnya dong, Pastor, biar pemirsa juga tahu apa aja sebenarnya yang akan nanti Pastor Stephen bicarakan. Kita akan membahas banyak tentang bagaimana satu keluarga itu akan bisa dibangun menjadi keluarga yang bahagia. Nanti minggu berikutnya kita akan membahas secara spesifik tentang bagaimana seorang suami berfungsi sebagai kepala keluarga dalam satu keluarga. Jadi tolong para istri catat tanggalnya, lalu kondisikan sedemikian rupa sehingga semua suami, semua pria bisa ikut session tersebut. Nanti session berikutnya, minggu berikutnya khusus untuk para istri. Tapi suami istri harus hadir ya? Suami istri harus hadir. Suaminya harus mengkondisikan istrinya ikut dengerin sambil nanti disenggol. Tuh kan. Hari pertama senggol istri ya? Hari pertama senggol istri. Minggu berikutnya suami yang disenggol-senggol istri terus. Gitu kira-kira. Dan nanti peranan bagaimana orang tua terhadap anak juga akan dibahas bersama-sama. Jadi pemirsa jangan lewatkan Zoominar tersebut, daftarkan diri di bawah ini. Pastor, ada lagi yang mengatakan nih, Pastor, bahwa keluarga itu harus, istri itu harus ibu rumah tangga, ngurus anak, suami harus kerja cari uang. Itu mitos atau fakta atau kebenaran, Pastor? Saya percaya yang namanya seorang suami memang
punya peranan penting atau punya tugas utama untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi juga bukan berarti seorang istri atau seorang wanita hanya boleh tinggal di rumah saja. Dia bisa mengembangkan kapasitasnya. Dia bisa terus mengembangkan potensi yang dia miliki untuk bisa ikut mensupport keuangan keluarga, mensupport kebahagiaan keluarga. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31, di situ dituliskan panjang lebar tentang bagaimana peranan seorang wanita, seorang istri dalam memainkan peranannya, entah sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya atau sebagai seorang ibu buat anak-anaknya dalam membangun rumah tangga. Jadi suami istri harus berperan bersama-sama dan dibutuhkan kesepahaman dan kesepakatan bersama sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Ada lagi yang mengatakan begini, Pastor. Istri itu harus menjadi tiang doa dalam keluarga. Nah, ini mitos, fakta atau kebenaran, Pastor? Ya betul, seorang istri itu harus menjadi tiang doa dalam keluarga. Tapi kan bukan berarti suaminya tidak berdoa. Suami juga harus berdoa. Bahkan Alkitab menuliskan yang ditetapkan Tuhan menjadi imam itu bukan istrinya. Suami ya. Suami yang harus jadi imam. Artinya suami juga harus punya hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan, melakukan firman, dan betul-betul mengkondisikan seluruh anggota keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Itu tugas suami. Tentang ada istilah istri itu tiang penopang dalam keluarga, ya boleh-boleh saja. Betul, tidak salah. Tapi yang menjadi seorang suami itu harus punya kewajiban untuk merepresentasikan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Artinya suami juga harus punya keterhubungan pribadi dengan Tuhan. Karena sebagai imam itu jangan sampai suami beralasan, lu saya itu sibuk cari uang kerja. Keliru. Sebagai seorang suami kita harus membangun takaran iman kita untuk percaya bahwa bagaimanapun juga Bapak di sorga itu sudah menyediakan porsi berkat untuk keluarga kita. Nah, kita sebagai suami bukan untuk cari duit seperti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, harus banting tulang peras keringat, tidak. Seorang suami hanya perlu keluar dari rumah untuk mengumpulkan porsi berkatnya. Sama seperti burung di udara, tetap harus keluar dari sarang untuk mendapatkan makanannya pada hari itu. Nah, suami juga sama, harus keluar dari rumah mengerjakan sesuatu, yaitu mengumpulkan porsi berkatnya. Nah, dari mana dia bisa tahu porsi berkat ini akan didapat di mana, bagaimana caranya? Lewat doa yang dia bangun, lewat persekutuan yang dia bangun dengan Tuhan. Akan ada arahan, kamu kerja, kamu melakukan tugas ini, kamu jadi pegawai, kamu bikin bisnis, akan ada arahan. Nah, itu sebabnya penting bagi setiap pria, setiap laki-laki, bahkan sebelum menyatakan cintanya kepada sang pujaan hati, ya dia harus terima arahan dari Tuhan. Bagaimana dia akan memfungsikan dirinya sebagai kepala keluarga nanti. Ya, bagaimana dia bisa memastikan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarganya tercukupi lewat apa yang dia kerjakan. Itu sebabnya penting untuk setiap laki-laki terus belajar membangun persekutuan dengan Tuhan, khususnya buat kita-kita yang sudah lulus dari sekolah, lulus dari kuliah. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, jangan apa istilahnya menggelinding mengikuti arus dunia yang ada. Harus kita tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku ngapain? Kerja sendiri, bikin bisnis, atau kerja dengan orang menjadi pegawai. Kalau aku harus bisnis, apa jenis bisnis yang harus aku kerjakan? Belajar temukan passion yang dari Tuhan. Kalau aku harus jadi pegawai, pegawainya di mana? Kerja apa? Biar skill yang kita miliki akan betul-betul kita fungsikan di sana. Dan saya percaya kalau kita terus belajar ikuti tuntunan Roh Kudus dalam diri kita akan alami passion yang kita punya akan menciptakan profesi kerja. Dan kalau kita bertekun dalam profesi kerja kita, Tuhan angkat kita naik. Nah, di profesi itulah kita akan melayani banyak orang lain yang berinteraksi dengan kita. Itu ladang pelayanan kita. Sehingga setiap laki-laki bukan cuma sekedar
menjadi imam bagi keluarganya, tapi juga akan diutus menjadi para raja yang akan memerintah di tempat kerjanya, memastikan realitas sorga jadi nyata di domain atau di profesi kerja yang dia miliki. Begitu. Amin, amin, amin. Ya, Pastor, coba ada lagi nih, Pastor. Bahwa uang itu adalah penentu kebahagiaan. Karena kan kalau di rumah tangga nggak ada uang, ya bahagia sih, cuma kayak agak ada yang kurang gitu, Pastor. Nah, itu fakta, mitos atau kebenaran, Pastor?